Rina menatap gedung Glow Aesthetic Clinic dengan perasaan campur aduk. Klinik 3 lantai itu berdiri megah di kawasan bisnis elit dengan fasade kaca yang memantulkan kemewahan. Sebagai fresh graduate keperawatan dengan IPK 3,9, seharusnya dia melamar ke rumah sakit besar. Tapi gaji yang ditawarkan di sini 9 juta sebulan untuk awal membuatnya tidak bisa menolak. Rina ya, Dr. Andi menyambutnya dengan senyum hangat. Pria 45 tahun itu berpenampilan sempurna. Jas lab putih tanpa kusut, rambut tersisap rapi, dan mata yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa seseorang. Portfoliomu mengesankan. Interview berlangsung lancar, terlalu lancar. Kami mencari perawat yang tidak hanya kompeten secara medis, kata dokter. Andi sambil menatap Rina dari atas ke bawah. Tapi juga punya penampilan yang merepresentasikan standar kecantikan klinik kami. Rina tersipu. Saya berjanji akan bekerja keras, dokter. Percayalah, dokter Andi tersenyum. Di sini, kerja kerasmu akan sangat dihargai. Gaji bulan ketiga bisa naik menjadi 15 juta jika performamu bagus. Bulan pertama bekerja seperti mimpi. Rina, seragam putihnya yang baru. Ruang perawatan ber-AC dengan peralatan terkini, klien-klien yang sebagian adalah selebriti dan pengusaha terkenal. Dia belajar prosedur laser, filler, botox, dan berbagai treatment mahal lainnya. Kamu natural banget, Rin. Puji Sari, perawat senior. Klien pada suka sama kamu. Tapi Rina mulai memperhatikan hal aneh. Terkadang, Dokter Andi memanggil Sari ke ruangannya, dan Sari keluar dengan mata sembab seperti habis menangis. Terkadang juga, Sari pulang larut malam dengan setelan bukan seragam perawat. Kamu jangan banyak tanya, bisik Sari suatu hari. Kerja aja yang baik, gaji di sini gede, itu yang penting. Di akhir bulan ketiga, gaji Rina benar-benar naik menjadi 15 juta. Tapi bersamaan dengan itu, Dokter Andi memanggilnya ke ruang kerja pribadi. Rina, ada klien khusus kita, Pak Hendra. Dia baru selesai serangkaian treatment dan merasa kesepian. Istrinya baru meninggal tahun lalu. Rina mengangguk, tidak mengerti maksudnya. Dia minta ditemani makan malam. Cuma makan malam, tekankan dokter. Andi sambil menyerahkan amplop. Ini untuk kamu, 5 juta. Anggap saja tips. Tapi dokter, Pak Hendra adalah klien yang menghabiskan 300 juta setahun di klinik kita. Kalau dia senang, kontraknya diperpanjang. Dokter Andi menatap tajam. Kamu mau klinik ini terus bisa membayarmu 15 juta sebulan, bukan? Malam itu, Rina duduk di sebuah restoran mewah berhadapan dengan Pak Hendra. Pria 55 tahun dengan cincin emas di setiap jari. Rina ya? Pak Hendra tersenyum. Matanya menyapu tubuh Rina dari balik kacamata. Dokter Andi bilang, kamu perawat terbaiknya. Makan malam berlangsung dengan anggur mahal yang terus diisi oleh Pak Hendra. Rina yang tidak terbiasa minum alkohol mulai pusing. Kamu cantik sekali, bisik Pak Hendra saat membantu Rina berdiri. Ayo, aku antar kamu ke suiteku. Kamu butuh berbaring sebentar. Tidak, Pak, saya. Tenang, cuma berbaring saja. Dokter Andi sudah setuju. Di suite hotel mewah, Rina terbaring di sofa sementara kepalanya berputar-putar. Pak Hendra duduk di sampingnya, tangannya mulai membelai rambut Rina. Dokter Andi bilang, kamu spesialis perawatan khusus. Bisiknya. Tangan itu turun ke bahu, lalu ke punggung. Rina mencoba protes, tapi lidahnya terasa berat. Yang dia ingat setelah itu
hanya kilasan-kilasan, tangan-tangan di tubuhnya, bau parfum mahal yang menyengat, dan suara Pak Hendra yang bergumam, layak 15 juta. Tangannya bergerak turun dari bahu, menjelajahi lengkung punggung Rina dengan gerakan yang telah terlatih. Rina mencoba menggumamkan kata tidak, tapi lidahnya terasa seperti kapas yang membengkak. Kata-katanya hanya menjadi desisan tak jelas di antara napasnya yang berat. "Diam saja sayang," bisik Pak Hendra. Nafasnya yang berbau anggur menghangatkan kulit leher Rina. "Biarkan aku yang mengurus segalanya." Dan dengan satu gerakan mahir, resleting gaun hitam itu terbuka. Kain sutra meluncur dari bahu Rina, mendedahkan kulit pucatnya yang berkilau dalam cahaya lampu temaram sweet. Rina memejamkan mata rapat-rapat, berusaha memisahkan pikiran dari apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia mencoba membayangkan dirinya sedang berada di tempat lain, di perpustakaan kampus, di rumah orang tuanya di kampung, di mana saja selain di sini. Tapi sentuhan itu terlalu nyata. Tangan Pak Hendra yang kasar dan penuh cincin itu bergerak di kulitnya, meninggalkan jejak kemerahan. Setiap sentuhan seperti mengklaim kepemilikan, bukan kelembutan. "Kulitmu sehalus ini," gumam Pak Hendra. Jarinya menelusuri tulang rusuk Rina. "Dokter Andi benar, kamu memang spesial." Rina merasakan pakaian dalamnya dibuka dengan gerakan cepat. Udara dingin kamar ber-AC menyentuh kulitnya, membuatnya menggigil. Tapi Pak Hendra segera menutupi tubuhnya dengan berat badannya. Kehangatan yang tidak diinginkannya. "Shh, jangan tegang," bisiknya di telinga Rina. "Ini akan lebih mudah kalau kamu rileks." Tapi Rina tidak bisa rileks. Setiap serat ototnya menegang, setiap napasnya tersendat-sendat. Dia merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak diinginkannya, memasuki dirinya. Rasa sakit yang tumpul menyebar, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa pengkhianatan. Pengkhianatan Dr. Andi yang mempercayakannya. Pengkhianatan tubuhnya sendiri yang tidak bisa melawan. Pak Hendra bergerak dengan ritme yang semakin cepat. Erangannya semakin keras di telinga Rina. Bau parfum mahalnya, campuran kayu cendana, dan sesuatu yang tajam menyergap indera Rina, menjadi aroma yang selamanya akan dikaitkannya dengan malam penghinaan ini. Pak Hendra di puncak, tangannya mencengkeram erat pundak Rina hingga pasti meninggalkan memar. Ketika semuanya berakhir, Pak Hendra berguling ke samping, meninggalkan Rina terbaring seperti boneka yang patah. Dia menarik napas berat, memandangi langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Di telinganya masih berdengung gumaman terakhir Pak Hendra sebelum tertidur. "Besok malam kita lanjutkan." Rina tidak bergerak. Dia hanya berbaring di sana, di spray sutra yang mahal, di kamar suite yang mewah, merasa lebih kotor dan hina daripada lumpur di selokan. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkedip seperti bintang-bintang yang mengejeknya. Dia baru menyadari air mata yang mengalir di pelipisnya ketika merasakan basah di bantal. Tapi, bahkan untuk menangis pun, dia tidak punya tenaga. Hanya ada kekosongan dan janji pada diri sendiri. Besok pagi, dia akan mengambil uang itu dan akan terus mengambil uang-uang berikutnya. Karena jika harga dirinya sudah terjual, setidaknya harus terjual dengan harga yang pantas. 3 minggu kemudian, Dr. Andi memanggil Rina ke ruang kerjanya lagi. Kali ini dengan senyum yang lebih lebar. "Rina, ini kesempatan besar." Pak Rizal, investor dari Padang yang punya jaringan klinik di 3 provinsi. Dia sedang mempertimbangkan untuk franchise klinik kita. Rina mengangguk pelan. Sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. "Dia mau ketemu kamu malam ini. Dinner di restoran Padang Premium. Cuman makan malam,"
kata Dokter Andi, tapi matanya mengatakan sesuatu yang berbeda. Dia bilang mau lihat kualitas SDM kita. Malam itu, Rina duduk berhadapan dengan Pak Rizal, pria berusia 50-an dengan kumis tebal dan tubuh kekar khas orang Minang. Dia memakai baju koko putih dengan peci hitam, tapi jam tangannya berharga setara mobil Rina. Rina ya? Suaranya berat, logat padangnya kental. Dokter bilang kamu perawat paling cakep. Selama makan, Pak Rizal bicara tentang bisnisnya, tentang rencana ekspansi, tentang uang yang berputar. Rina hanya mengangguk, sesekali tersenyum. Tapi dia perhatikan mata Pak Rizal yang tak pernah lepas dari tubuhnya. Kamu orang mana? Tanya Pak Rizal tiba-tiba. Jawa, Pak. Orang Jawa biasanya lembut-lembut, ujarnya sambil tersenyum penuh arti. Saya suka yang lembut. Mereka tidak ke hotel, tapi ke apartemen servis milik Pak Rizal. Lebih privat, kata Dokter Andi. Masuklah, kata Pak Rizal sambil membukakan pintu. Apartemen itu mewah dengan sentuhan desain Minangkabau modern. Saya jarang di sini, cuma kalau ada urusan bisnis. Rina duduk di sofa, tangan berkeringat. Tapi dia sudah belajar, tidak banyak melawan. Cepat selesai, ambil uang, pulang. Kamu tahu, di bisnis saya, semua ada harganya, kata Pak Rizal duduk di sampingnya. Dan kamu bernilai tinggi. Tangannya yang besar menyentuh pipi Rina. Dokter Andi bilang, kamu mau kerjasama dengan baik. Benar. Rina mengangguk, lidahnya terikat. Bagus. Pak Rizal mulai membuka kancing blus Rina. Saya suka perempuan yang nurut. Saat baju terbuka, Pak Rizal menghela napas. Mulus, layak jadi investasi. Dia tidak terburu-buru seperti Pak Hendra. Setiap gerakannya penuh perhitungan, seperti sedang mengevaluasi aset. Jari-jarinya yang kekar menelusuri setiap inci kulit Rina, sesekali berhenti di tempat tertentu, seolah mencatat dalam ingatannya. Klinik saya butuh orang seperti kamu, bisiknya sambil terus menyentuh. Tapi harus tahu tempat, harus nurut. Rina menahan napas saat Pak Rizal membuka celananya. Kali ini, dia bahkan tidak mencoba memejamkan mata. Dia menatap langit-langit dengan tatapan kosong, tubuhnya pasrah, tapi pikirannya jauh. Menghitung berapa uang yang akan dia dapat, berapa hutang yang sudah lunas, berapa yang masih tersisa. Orang Jawa memang lain, gumam Pak Rizal saat mulai bergerak. Lembut tapi kuat. Prosesnya berlangsung lama. Pak Rizal seperti sedang menikmati setiap detil, setiap reaksi kecil dari Rina. Dia sesekali berhenti hanya untuk memandangi tubuh Rina, seperti kolektor yang sedang mengagumi barang antik. Kalau franchise jadi, kamu mau pindah ke Padang? Tanyanya tiba-tiba. Gaji lebih besar, tapi harus siap melayani klien-klien khusus saya. Rina tidak menjawab. Dia tidak mau berpikir sejauh itu. Saat selesai, Pak Rizal duduk di tepi tempat tidur, menyalakan rokok. Kamu bagus, saya kasih bonus. Dia mengambil dompet kulit tebal, mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini untuk malam ini, dan ini, dia menambahkan beberapa lembar lagi untuk deposit kalau mau pindah ke Padang. Rina menerima uang itu dengan tangan gemetar. Jumlahnya lebih dari yang Dokter Andi janjikan. Pikir-pikir, kata Pak Rizal sambil memandanginya sekali lagi. Di Padang, perempuan cantik seperti kamu bisa hidup seperti ratu. Asal tahu cara membahagiakan orang yang tepat. Malam itu, Rina pulang dengan uang lebih banyak, tapi juga dengan tawaran yang lebih menakutkan. Di apartemen kecilnya,
Dia menghitung uang sementara air matanya jatuh membasahi lembaran-lembaran ratusan ribu itu. Dia mulai paham. Setiap klien punya selera berbeda. Pak Hendra ingin kekuasaan, Pak Rizal ingin kepemilikan. Dan Dr. Andi, dia ingin uang dari keduanya. Sementara Rina hanya ingin bertahan hidup. Meski harga yang harus dibayar semakin mahal setiap kalinya. Siapa lagi kali ini? Tanya Rina dengan suara datar saat Dr. Andi memanggilnya. Dr. Andi tersenyum lebar. Yang ini spesial, Rin. Bapak Tono, anggota DPRD, pengaruhnya besar, bisa bantu klinik kita dapat izin-izin sulit. Rina sudah tidak terkejut lagi. Seminggu sekali, sekarang ada klien khusus. Tubuhnya sudah belajar untuk mati rasa, hatinya sudah belajar untuk tidak merasa. Ada permintaan khusus? Tanyanya. Sudah seperti prosedur rutin. Dr. Andi mengangguk. Dia minta kamu pakai seragam perawat asli, lengkap dengan name tag. Malam itu, di suite hotel yang sama dengan Pak Hendra dulu, Rina mengetuk pintu dengan seragam putih bersih, rambut diikat rapi, sepatu putih tanpa noda. Yang membuka adalah pria gemuk dengan kemeja safari yang nyaris tidak bisa menutupi perutnya. Ah, Rina, sambutnya dengan suara keras. Masuk, masuk. Bapak Tono berusia sekitar 50-an. Tubuhnya besar dengan wajah yang selalu berkeringat. Ruangan sudah dipenuhi bau makanan Padang. Dia memang membawa rendang dan gulai untuk makan malam. Duduk, jangan sungkan, katanya sambil menyendok nasi untuk Rina. Kita makan dulu. Selama makan, Bapak Tono bercerita tentang kekuasaannya, tentang proyek-proyek yang dia bantu, tentang orang-orang yang berhutang budi padanya. Rina hanya mengangguk, sesekali tersenyum. Sekarang, coba kamu periksa tekanan darah saya. Pinta Bapak Tono tiba-tiba. Matanya berbinar. Rina mengambil tensimeter dari tasnya. Saat dia membalut lengan Bapak Tono, tangannya yang gemuk meraba paha Rina. Tekanan darahnya normal, Pak, kata Rina berusaha profesional. Bapak Tono membuka kemeja safarinya. Perutnya yang besar bergoyang saat dia bergerak mendekati Rina. Sekarang, periksa detak jantung saya. Pinta dengan suara rendah yang penuh nafsu. Rina menempatkan stetoskop di dada Bapak Tono. Saat dia mendengarkan, tangan Bapak Tono yang gemuk mulai meraba pahanya, naik perlahan di bawah rok seragam. Detak jantungnya cepat, Pak, kata Rina, berusaha tetap profesional meski tangannya mulai gemetar. Itu karena kamu, gumam Bapak Tono sambil menarik Rina ke tempat tidur. Dokter Andi bilang, kamu punya terapi khusus untuk ini. Di atas kasur, Bapak Tono meminta Rina membuka seragamnya. Lakukan seperti sedang memeriksa pasien. Bisiknya, matanya berbinar gelap. Rina melepaskan kancing seragam putihnya satu persatu. Bapak Tono mengamati setiap gerakannya dengan seksama. Napasnya semakin berat. Saat seragam itu terbuka, dia menghela napas panjang. Cantik sekali, gumannya. Layak jadi perawat eksklusif. Dia meminta Rina untuk memeriksa bagian-bagian tertentu dengan alasan medis. Tangan Rina yang dingin menyentuh kulit Bapak Tono yang berkeringat. Setiap sentuhan diikuti arangan kecil dari Bapak Tono. Periksa lebih dalam, pintanya dengan suara serak. Pastikan semuanya berfungsi normal. Rina melakukan apa yang diminta dengan gerakan mekanis. Pikiran melayang jauh. Dia memikirkan adiknya yang besok harus membayar SPP. Orang tuanya yang butuh uang untuk perbaikan rumah. Itu yang membuat tangannya terus bergerak meski jiwanya menjerit. Bapak Tono ternyata memiliki stamina yang tak terduga. Dia berganti posisi berkali-kali, kadang meminta Rina di atas, kadang di bawah.
Setiap perubahan posisi disertai permintaan yang semakin tidak senonoh. "Kamu harus rajin latihan seperti ini," bisik Bapak Tono saat bergerak cepat. "Saya punya banyak teman yang butuh perawatan khusus." Yang membuat Rina mual adalah ketika Bapak Tono mulai membicarakan bisnis sambil terus bergerak. "Izin klinik kamu, saya percepat. Tapi kamu harus rutin periksa saya." Setiap kata diselingi erangan, setiap janji disertai gerakan yang semakin kasar. Rina hanya bisa menatap langit-langit, berusaha memisahkan pikiran dari tubuhnya yang sedang digunakan. Saat Bapak Tono akhirnya mencapai puncaknya, dia menarik napas dalam-dalam. "Bagus, sangat bagus," gumannya sambil tubuhnya yang besar menimpa Rina. Dia berbaring sesaat sebelum duduk di tepi tempat tidur. Keringat mengucur deras. "Kamu akan sering ketemu saya," katanya sambil mengeluarkan amplop tebal dari tasnya. "Saya suka cara kamu merawat." Rina menerima amplop itu dengan tangan yang dingin. "Besok Minggu di villa saya," lanjut Bapak Tono sambil mengenakan pakaiannya kembali. "Bawa seragam perawat yang lain. Teman-teman saya ingin ada variasi." Saat Rina merapikan seragamnya yang kusut, dia melihat bayangannya di cermin. Dia sudah belajar. Di dunia ini, air mata tidak ada nilainya. Yang berharga hanya senyum palsu dan tubuh yang patuh. Dan Rina sekarang sudah terjun terlalu dalam untuk bisa keluar.